Tahan dulu. Ulang lagi. Ulang lagi. Hai guys, jumpa lagi dengan kita. Jadi guys, pada pukul 11.20 kita berada di Danau apa? Bastari. Danau Bastari guys. Di Curup ya. Curug. Mm-mm. Nah, kalian bisa lihat guys. Inilah suasananya guys. Udah ya. Ini kita sekarang sedang tahu jam guys, kita sedang. Oke guys, kita sedang berada di Lubulingga. Di Lubulingga. Kita mau sarapan dulu guys. Nih. Makanannya Bimbo juga dan Karina. Apa dulu guys? Kita mau sarapan guys. Karena dari tadi kita belum sarapan. Nih mbak, makan di uang. Beli apa? Beli apa mbak? Itu berapa kelenjeng? Kelenjengnya berapa? Itu saya kasih luratin. Guys, sekarang kita berada di warung makan mie celor, warung kafe mie celor Lubulingga ya. Apa ini? Jadi kita sampai di sini tepatnya jam berapa? Jam 9 ya. Lalu kita sarapan dulu di sini. Jadi apa? Jam 12.30 kita sampai di sini. Jadi kita mau ngisi bensin ke sini. Nanti dari sini kita langsung ke Curug. Curug kalau udah lapar kita makan, kalau enggak kita makannya di gunung. Nih, itu bos saya ini agak rungau. Agak sedikit masuk angin. Kadang kemarin kita kerja keras ya. Kita kerja keras, kita mempersiapkan latihan gitu ya, latihan launching Bandara Muara Bungo. Jadi tidak takut. Nah, soalnya dia lupa makan. Tarian kemarin nggak makan, jadi masuk angin. Suruhnya pergi beli bajunya sobek. Kalau nggak bisa tidur. Baju saya kan sobek. Jadi ini berantem pula ya, berantem sama rekan kerjanya. Jadi dia agak rada-rada blank. Makanya dari Muara Bungo ke sini tiduran jadi gitu. Jadi kemarin siapa itu? Iya. Daripada dulu laki-laki mah itu mau jadi selir. Jadi kalau kita nih boleh dibilang butuh nggak butuh lah ya laki-laki, bukan meremehkan, tapi semua kebutuhan kita terhadap seorang laki-laki itu sudah bisa kita penuhin gitu. Kayak misalnya keberanian, kita cukup berani, keuangan, uang kita mumpuni, kelincahan kita cukup lincah gitu. Jadi kita mau pergi jauh-jauh juga ini nyatanya jam 4 pagi, jam 4 lewat 10 menit kita turun kayak di Muara Bungo. Jam sekian, jam 9 kita sudah dari tinggal kayak gitu. Jadi ya
hujan nih dia tangannya besar. Nah, tangannya seorang supir. Nah, Kom, ambillah belanja. Udah ya? Terima kasih ya. Komplain ya. Oke guys, seperti inilah suasana di warung mie celor. Oke guys, kita mau cari sarapan dulu di Lubuk Linggau guys. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 19.16. Kok 19.16? 9.16. Hah? Jam 9:16. Jam 9:16. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Yosudarso. Oke. Nah, kalau ke Palembang kan orang ke sana. Kita ke Bengkulu, kita ke sini. Belok kanan ke Jalan Yosudarso. Ya Mbah. Ya, makasih ya. Selamat datang di Kota Lubuk Linggau. Ada pukul berapa nih? 9.17. Kita sudah berada di Kota Lubuk Linggau. Sekarang kita mau cari makan. Ini ada KFC nih. Mau makan KFC nggak? Itu. Terima tidak. Kentucky Fried Chicken. Ayam goreng aja. Kereta api, ada kereta api situ tadi ya. Tahu gak deh? Waduh Pak, Dek, Bu, enak aja ngasih kode enggak? Nyamuk banyak kita. Saya tidak tahu ini. Jadi guys, beginilah suasana di Lubuk Linggau. Tapi kita sudah kira-kira udah kenyang belum? Kalau kuat nggak kalau kita makan di Curug? Di Curug kan 2 jam. tergantung supirnya ya. Kayaknya belum lapar ya. Ini suasana Lubuk Linggau guys. Pada pukul 9. Di sana ada taman bambu runcing, guys. Enak dong makan pagi sore. Hai guys, sekarang kita berada di
Lubuk Linggau guys. Jam 9.14 kita udah ada di Lubuk Linggau. Kita mau menuju Bengkulu guys. Jauh. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita. Betul. Betul ya. Silakan. Oke, baiklah, terima kasih Bunda. Kita SDK-nya ngasah kefokusan aja ya. Ya, siap. Terus kalau Gina bilang cacing itu pendek atau panjang? Pendek. Kalau ular? Panjang. Kalau gajah? Besar. Lihat Bunda gajah. Kecil. Tapi sekarang Gina rubah. Kalau misalnya Gina bilang gajah itu besar, berarti ukurannya harus Kecil. Iya. Terus kalau Gina bilangnya semut itu kecil, berarti ukurannya harus Besar. Oke, kita coba. Oke. Ular juga kayak gitu ya. Kalau cacing berarti besar. Panjang. Enggak fokus. Oke, lanjut. Kita mulai. Ya. Cacing? Panjang. Gajah? Kecil. Fokus ya. Lanjut. Semut? Besar. Cacing? Kecil. Kita ulang lagi, sekali lagi. Semut itu? Besar. Gajah? Kecil. Cacing? Panjang. Ular? Pendek.
sama-sama kita tutup pertemuannya dengan bacaan hamdalah teman-teman. Alhamdulillah. Dan kemudian sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Amin. Terima kasih. Foto nggak nih? Ikut latihan ke kita, orang mau ke PNS. Dan akhirnya karena ini kita merasa memang sudah banyak yang lulus tapi masih cara amatir, kita masih belum buat itu badan hukumnya. Nah, kita lihat memang sudah kayaknya semakin banyak dikenal, semakin banyak orang membutuhkan. Nah, akhirnya ya udah kita kembangkan ini, kita bikin benar badan hukumnya yayasan. Dan salon saya itu udah beralih gitu, beralih ke keluarga saya juga. Kayak gitu ceritanya. Luar biasa banget kalau dari tante Ya. punya. Tambahan sedikit nih ya. Nah, kita di dalam Corin Center itu istilahnya strukturnya masih banyak kekeluargaan. Mbak Corinnya sendiri di bagian psikolog, terus Ibu Miswari itu di bagian pengembangan kepribadian, dan saya sendiri di marketing. Jadi maka bersatulah kita untuk memajukan Corin Center. Iya kayak gitu. Iya. Nah, terus tante ini kan itu kan sejarahnya di Bengkulu ya. Iya. Kemudian yang di cabang ini gimana tante sejarahnya Ah, sehingga sampai iya. muncul Iya, banyak banget cabang. jadi kan karena kita juga kan banyak online-nya, banyak promosinya. Jadi banyak memang yang dari jauh-jauh tuh ikut pelatihan, tapi dengan cara online, tapi online yang sederhana, misalnya dengan apa Zoom, dengan ini gitu kan, sehingga banyak peserta online tuh yang lulus gitu, dan akhirnya banyak permintaan gitu di mana-mana gitu. Ya termasuk kayak di Semarang itu kan memang dia apa itu orang yang pembina PNS gitu, pembina PNS sudah pangkat 4E ya gitu. Nah, anaknya sendiri dokter ikut dengan kita pelatihan online, dia lulus gitu, lulus dengan itu yang tinggi, nilai yang bagus. Nah, jadi ibunya kan masih keluarga juga. Nah, lalu ya Bude, buat di sini Bude ini. Nah, akhirnya ya itu Muncul lah jadi ya, muncul Corin sana Center, di sana. bisa. Nah, kemudian ya banyak gitulah yang dari Solo juga, dia sudah ada yang berhasil di sana gitu kan, ada orang masuk polisi ikut berhasil. Akhirnya kemarin tuh pernah mengirim sampai berapa orang untuk tes SPIM Bapak polisi Ya. ikut latihan gitu ya. Jadi memang kita tuh sudah menciptakan prestasi duluan. Nah, baru orang tuh percaya dan orang minta supaya kita buka di sana. Biasa banget ya teman-teman. Ya, Jadi ada di memang di mana aja tante? di Jakarta ya, di Muara Bungo, di Jambi, Semarang, Solo, Jakarta, Palembang. Ya. Iya, ini loh, ini nih kepala cabangnya di Muara Bungo loh. Ini Mbak Lani bosnya ini. Ini dia adalah orang yang sangat berperan di pengembangan Corin Center, terutama yang di Muara Bungo ya, Mbak Lani. Iya. Jadi memang berarti Corin Center ini memang sudah terpercaya ya Bu ya. Ya, Jadi insya Allah. bisa, jadi sehingga bisa membuka cabang-cabang yang lain. Iya. Oke, terakhir untuk tante-tante berdua mungkin bisa memberikan kesan dan pesan nih jauh-jauh dari Bengkulu ke Muara Bungo. Boleh dari Tante Rina dulu? Perlu dievaluasi juga sedikit. Kita nih dari pimpinan Corin Center Bengkulu biasanya di akhir tahun itu memang keliling ke cabang-cabang ke daerah. Ini kita yang ke Jambi ini udah yang kedua kalinya loh. 2 tahun yang lalu baru pembentukan Corin Center pertama, kita udah kesini. Terus sekarang kita kesini lagi. Alhamdulillah Corin Center di sini udah maju, udah berjalan. Alhamdulillah juga jobnya juga banyak. Terus akhir tahun kemarin kita ke survei ke itu ya Bu ya, ke Solo, Semarang, udah keliling kita ke Jakarta. Insya Allah kita nanti atur jadwal, pokoknya dimanapun Corin Center berada, kita siap turun ke lapangan, survei serta memberi motivasi yang ada di cabang-cabang Corin Center yang ada di mana-mana. Mungkin ada juga pemirsa yang ingin Corin Center ada di daerahnya, bisa juga menghubungi kita gitu. Ya saya alhamdulillah
melihat perkembangan Foreign Center di Muara Bunga ya, pimpinannya Mbak ini bagus sekali perkembangannya, luar biasa gitu. Mbak Rani ya, Mbak Rani, pimpinan Mbak Rani itu luar biasa. 2 tahun Foreign Center Iya, ada di situ, 2 tahun ya. udah berkembang, Udah. udah istilahnya melebar luas ya kemana-mana itu ya di Jambi. Iya. Mudah-mudahan bisa buka di kabupaten-kabupaten lain. Harapan kita supaya manajemennya juga tetap tertata, staf dan karyawannya tetap solid dan saling kompak. Gitu ya. Iya. Intinya yang pertama kita saling percaya dan saling tetap berdoa. Dan saya selaku pimpinannya gitu, saya banyak-banyak sekali berterima kasih pada orang yang terlibat di Foreign Center, terutama Mbak Rani ya. Mbak Rani sudah bisa membuat Foreign Center Muara Bungo hidup berkembang gitu kan. Dan saya alhamdulillah Foreign Center ini biar di Bengkulu, biar di mana-mana gitu, memang kita berusaha mengembangkan diri gitu, dan orang-orang yang positif yang bisa bertahan di sini. Ya. Kalau misalnya orang itu tidak bisa berpikiran positif, tidak kuat tantangan, ini kita seleksi alam di Foreign Center dulu ya. Sampai kapan Kita bisa bertahan? seleksi alam. Kalau misalnya dia bisa bertahan, dia positif, biasanya orang-orang positif bisa bergabung di sini, bisa bertahan dan bisa berkembang. Kita kan tidak pernah mengikat ya Mbak ini ya, Mbak ini kita nggak pernah mengikat. Kalau misalnya orang itu ya, walaupun dia tuh orang penting, Mbak Rani juga kan penting sekali di sini. Tapi kalau dia misalnya mau berkembang, mau ikut PNS, kita support Ya. gitu. Dan nanti pasti ada penggantinya, regenerasi kayak gitu. Dan juga Mbak Rani juga harus mempersiapkan regenerasinya kayak gitu. Jadi kita tidak pernah menghambat orang lain untuk berkembang. Silakan berkembang. Dan yaitu, dan mungkin kalau gabung di Foreign Center ini tantangannya banyak, luar biasa ya Mbak Rani. Memang harus orang-orang yang kuat gitu. Kalau orang yang nggak kuat ya udah pasti udah jatuh aja. Jadi di Foreign Center itu seleksi alam, di mana aja kita seleksi alam gitu. Dan alamlah yang membuat orang betah dan tidak berada di Foreign Center. Luar biasa banget, Masya Allah Ibu, terima Ya. kasih. Ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kepada Ketua Umum. Saya rasa mungkin gitu aja. Dan saya mengharapkan ada tidak adanya saya, Foreign Center tetap selalu berjalan. Dan jangan lupa, Foreign Center itu adalah orang-orang yang aktif, kreatif, produktif dan inovatif ya, Bekerja dengan hati, mengembangkan potensi. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang inovasi. Kita harus upgrade terus, kita harus update terus Selalu ya. terupdate. Ya, jadi Selalu jangan update. sampai kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Nanti kita akan ketinggalan gitu. Oke, terima kasih Ibu Terima Ketua Umum, kasih. terima kasih Tante Rina. Kayaknya kita punya slogan ya Bu ya. Ya. Kalau ketika bilang Foreign Center, maka slogannya adalah apa Ibu? Bekerja dengan Melayani dengan hati, mengembangkan mengembangkan potensi. potensi. Bisa kita bareng-bareng ya Bu ya, Ya, untuk menutup bisa dong. kegiatan ini. Oke, Foreign Center melayani dengan hati, mengembangkan potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayang wabarakatuh. benar.